Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan laporan penjualan bisnis kami yang sudah dimulai sejak 2 minggu yang lalu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadensa Dwi Cahyo dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Melinda Novrianti dengan NPM 0124011. Perkenalkan nama saya Anissa Eliani Fadila dengan NPM 0124017. Ya, yaitu profil bisnis yang akan dijelaskan oleh saya. Kami mendirikan toko yang bernama Asanela. Alasan kami memakai nama tersebut karena sebagai ajakan untuk para customer untuk mencoba produk kami. Lalu produk-produk yang kami jual berupa makanan kering seperti macam-macam kerupuk, makaroni, basreng, dan siomay. Kami memilih untuk menjualnya di Shopee karena selain berpeluang besar, Shopee juga sangat mudah digunakan bagi yang baru memulai bisnis seperti saya. Alasan kami memilih produk ini karena cemilan ini disukai oleh seluruh kalangan dan waktu untuk dinikmatinya pun fleksibel sehingga kemungkinan produk kami laku di pasaran. Slide 4 yaitu proses produksi. Untuk proses produksi, langkah pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan bahan yang akan kami gunakan atau yang diperlukan. Bahan yang berupa bumbu dan kerupuk yang akan dimasak. Alatnya yaitu berupa wajan, pouch, ulekan, dan beberapa wadah. Lalu yang kedua, haluskan bumbu yang telah kami siapkan di ulekan. Yang ketiga, siapkan wajan pertama dengan isi minyak dingin, lalu rendam kerupuk di dalam wajan tersebut, lalu diamkan beberapa menit dan goreng. Jangan terlalu lama menggorengnya. Lalu wajan yang satu lagi digunakan untuk menggoreng bumbu yang telah dihaluskan tadi. Setelah kerupuk telah dirasa cukup matang, masukkan kerupuk ke wajan yang berisi bumbu lalu oseng bersama. Yang keempat, setelah kerupuk menyatu dengan bumbu, angkat lalu tiriskan dan masukkan ke wadah yang telah kami siapkan. Lalu berikan penyedap rasa dan bumbu pedas sesuai level dan sesuai customer yang inginkan. Lalu aduk hingga rata. Yang kelima yaitu setelah teraduk rata, diamkan hingga produk tidak panas, lalu masukkan ke dalam pot sesuai dengan takaran. Slide 5 yaitu hasil produksi. Berikut hasil foto produk yang dilakukan oleh kami sendiri dengan estetika yang kami pilih. Slide 6 yaitu strategi penjualan. Strategi penjualan yang pertama yaitu planning. Untuk memulai bisnis ini, kami berkumpul untuk merencanakan produk yang cocok dijual dan yang sedang ramai di pasaran. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya kami memutuskan untuk menjual cemilan berupa kerupuk pedas dengan versi kami. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, seperti yang teman saya jelaskan, sebelum kita memulai bisnis, kita harus memiliki planning. Nah, langkah selanjutnya untuk mengaplikasikan planning itu yaitu eksekusi. Setelah memiliki perencanaan yang cukup matang terkait produk yang akan dijual, selanjutnya kami mengkalkulasikan biaya untuk memproduksi produk kami, dimulai dari stok bahan, stok kemasan. Lalu kami melakukan trial percobaan hingga mendapatkan cita rasa dan kualitas yang pas. Sehingga ketika kami sudah siap untuk menjual produk, itu sudah benar-benar maksimal dari usaha kami untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Lalu slide selanjutnya ada sosial media. Di dalam bisnis ini, kami memilih memasarkan produk kami di sosial media berupa Instagram dan WhatsApp, karena kebetulan para owner memiliki relasi yang cukup luas di sosial media tersebut, sehingga memudahkan dalam memperkenalkan produk kami ke dunia luar, baik itu teman-teman dan kami pun selain mempromosikan di sosial media kami juga meminta bantuan kepada teman-teman kami untuk mempromosikan produk kami, sehingga produk kami sudah dilihat oleh banyak orang. Nah, slide selanjutnya ada bukti pemasaran. Berikut salah satu contoh pemasaran yang dilakukan oleh owner asaanhela.id. Kami biasanya memasarkan produk dengan mencantumkan kalimat ajakan seperti yang terlihat pada gambar pertama, serta tidak lupa juga untuk mencantumkan link toko kami di Shopee. Selain kalimat ajakan, kami juga membuat video demo produk kami yang selalu diunggah di sosial media kami untuk menarik pelanggan.
Nah, contoh videonya ada di slide selanjutnya. Di slide ini kita akan melihat tampilan toko kami yang ada di marketplace Shopee. Logo kami berwarna kuning dan merah karena untuk mencolok perhatian para pelanggan. Nah, dalam produknya sendiri kami menambahkan variasi. Ada variasi kerupuk kemplang, kerupuk bawang, makaroni, siomay, dan basreng. Nah, tidak lupa juga level pedasnya. Ada level pedas sinting, miring, edan. Dimana level edan itu level paling tertinggi atau level paling pedas. Nah, slide selanjutnya, apa sih bedanya toko kami dengan toko yang lain? Kenapa sih customer harus membeli di toko kami? Nah, alasan customer harus membeli produk di kami karena produk kami terjamin higienisnya serta cita rasa yang pas di lidah. Dan bumbu yang kami pakai pun sangat melimpah, serta pelanggan dapat merasakan bumbu yang kuat di lidah, sehingga tidak hanya pedasnya saja, namun bumbu rempah-rempahnya pun tetap terasa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Melinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrol yang dilakukan oleh usaha kami. Untuk menjaga perkembangan toko, kami selalu melakukan pengecekan terhadap produk yang berhasil terjual kepada konsumen dengan cara meminta testi dan saran dari pelanggan kami. Berikut adalah contoh dari pengecekan yang kami lakukan kepada pelanggan kami mengenai produk yang kami jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis yang dimiliki oleh usaha kami. Kami memiliki peluang bisnis yang besar jika bisa survive dalam bisnis ini. Adapun peluang yang harus kami perhatikan dan jaga untuk mendorong bisnis kami maju, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah yang pertama ada customer. Peluang customer di sini kami memiliki banyak relasi sehingga memudahkan kami mendapat pelanggan. Yang kedua ada kompetitor. Walaupun kompetitor bisnis kami banyak, tetapi tidak menjadi halangan untuk kami, malah menjadi acuan untuk lebih maju daripada kompetitor lain. Yang ketiga ada jangkauan publik. Peluang dari jangkauan publik kami sangat besar karena produk kami bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kami menjualnya di Shopee. Lalu yang keempat ada wawasan. Karena para owner rata-rata menyukai pedas sehingga menjadi peluang untuk menjalankan bisnis ini karena kami tahu pedas yang bagaimana yang banyak disukai oleh banyak orang. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada yang pertama faktor sosial. Melihat dari peluang dari faktor sosial yang berupa gaya hidup di Indonesia yang lebih menyukai makanan-makanan pedas sehingga membuat peluang kami lebih besar. Yang kedua ada faktor hukum dan etika. Melihat dari faktor hukum tidak ada larangan untuk menjual makanan pedas dan iklan yang kami punya pun terbebas dari plagiarisme dan juga sara. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Melihat ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas ekonominya di kelas menengah ke bawah memberi peluang besar bagi kami karena harga produk kami sangat terjangkau sehingga dapat dibeli oleh seluruh kalangan ekonomi. Yang keempat ada faktor teknologi. Dengan menggunakan teknologi Shopee yang digandrungi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia membuat produk kami berpeluang untuk dibeli oleh pelanggan tanpa batasan jarak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih kendala yang kami alami. Kendala kami dalam melakukan penjualan adalah satu, belum adanya gratis ongkir di toko kami sehingga banyak pelanggan yang tidak jadi membeli produk kami karena mahalnya ongkos kirim yang hampir malah kadang melebihi harga dari produk kami. Lalu yang kedua, owner belum bisa konsisten dalam pembuatan produk karena minimnya waktu yang dimiliki oleh owner karena owner juga merupakan mahasiswa dari Politeknik Praktisi.
Nah, namun di samping kendala yang kami alami, bisnis kami tetap berjalan dengan lancar karena kami terus ingin belajar untuk meningkatkan kualitas produk kami dan memperluas jaringan toko kami agar semakin terkenal dan banyak pelanggan. Sekian laporan penjualan dari kelompok asaanheula.id. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.